wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menyaksikan hasil laporan keuangan CPS Kudas Kita Uang. Hasil observasi, CPS Kudas Kita Uang adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang usaha jasa. Usaha jasa tersebut adalah laundry. Usaha ini mendapatkan pendapatan per hari setiap harinya menerima ratusan kilogram pakaian. Dinas Setrika Uang beroperasi mulai dari pukul 08 hingga jam pulang yang kondisional sesuai jadwal karyawan. Karyawan terdiri dari 3. Salah satunya di antara karyawan tersebut adalah pekerja paruh waktu atau part time, dan perhitungan gajinya dihitung per hari. Usaha ini menggunakan perkembangan pembayaran melalui online dan offline dan metode cash, deposito, dan kredit pada setiap harinya. Pesanan hasil laundry diambil oleh pelanggan atau diantarkan dengan metode COD, cash on delivery, dengan pembayaran mulai dari Rp8.000 hingga Rp10.000, tergantung jarak rumah konsumen. Selama bulan Desember, Setrika Uang mencatat berbagai transaksi jasa pencucian dari tanggal 1 hingga tanggal 30. Setiap harinya terdapat pemasukan dari pelanggan yang memanfaatkan layanan laundry. Selain pemasukan, terdapat juga beberapa pengeluaran operasional seperti pembelian sabun. Catatan transaksi ini membantu pemilik usaha untuk mengetahui arus kas yang masuk dan keluar, serta mengevaluasi performa usaha dalam periode tertentu. Dengan catatan yang rapi, Setrika Uang dapat mengelola keuangan dengan lebih baik dan teliti. Di sini ada jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas berarti Kudas Kita Uang selama bulan Desember 2024 mencatat seluruh transaksi penerimaan uang tunai. Catatan ini dilakukan secara kronologis untuk memudahkan pengawasan arus kas untuk perusahaan. Terus ada pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas perusahaan Kudas Kita Uang bulan Desember 2024 mencatat semua transaksi kas keluar, seperti pembayaran kas karyawan, pembelian perlengkapan, dan biaya operasional lainnya. Setiap transaksi dicatat secara teratur untuk memastikan pengelolaan kas yang efektif dan akurat. Selanjutnya ada neraca saldo. Neraca saldo perusahaan Kudas Setrika Uang pada Desember 2024 disusun berdasarkan saldo akhir dari masing-masing akun dalam buku besar. Neraca ini menunjukkan keseimbangan antara total debit dan kredit sebelum dilakukan penyesuaian sebagai dasar penyusunan laporan keuangan akhir periode. Selanjutnya ada buku besar. Buku besar perusahaan Setrika Uang bulan Desember 2024 membuat pencatatan rinci dari setiap transaksi ke dalam akun-akun yang sesuai. Pencatatan ini mencerminkan aktivitas keuangan perusahaan selama 1 bulan penuh dan menjadikan dasar dalam penyusunan rencana saldo. Jurnal penyesuaian dibuat per 31 Desember 2024 untuk mengakui kewajiban utang, misalnya listrik dan gaji, pendapatan yang masih harus diakui, pekerjaan terpakai, dan penyusutan aset utang. Setiap penyesuaian berupa debit atau aset dan akun utang atau akumulasi penyusutan, sehingga laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Neraca laju mengintegrasikan keuangan saldo, penyesuaian, dan saldo setelah penyesuaian, sekaligus laporan laba rugi dan neraca dalam satuan kerja. Dengan format kolom ganda, kita dapat langsung menyiapkan laporan laba rugi dan neraca tanpa memindahkan angka berkali-kali. Ini mempercepat pengecekan keselarasan dan meminimalisirkan risiko kesalahan. Terus ada jurnal penutup. Jurnal penutup dibuat setelah laporan laba rugi disusun untuk menutup akun nominal, beban, dan setelah akun bisa laba rugi. Kemudian penyelesaian atau bisa laba rugi untuk modal. Dengan demikian, akun pendapatan dan beban kembali saldo nol untuk periode berikutnya. Dan mencerminkan akumulasi laporan laba rugi. Laporan laba rugi menampilkan pendapatan jasa setrika yang diperoleh pada Desember 2024 dikurangi seluruh beban operasional. Selisih positif merupakan laba bersih, sedangkan selisih negatif menunjukkan rugi bersih. Angka ini menjadi indikator profitabilitas usaha Setrika Uang. Selanjutnya ada laporan perubahan modal. Menampilkan perubahan modal pemilik yang terjadi akibat laba rugi atau pengambilan pribadi dalam satu periode. Selanjutnya ada neraca. Neraca menyajikan posisi keuangan pada 31 Desember 2024 dengan klasifikasi aset, kas, piutang, perlengkapan, aset tetap, bersih, kewajiban, utang usaha, utang listrik, utang gaji, dan ekuitas modal akhir periode. Neraca memastikan persamaan dasar akuntansi, aset, kewajiban tambah ekuitas. Kemudian ada laporan arus kas tidak langsung menyesuaikan laba bersih dengan perubahan akun neraca untuk menentukan arus kas dari aktivitas operasi. Laporan arus kas langsung, laporan arus kas langsung merinci penerimaan kas dari pelanggan dan pembayaran kas untuk kebutuhan operasional, pembayaran utang, pembelian aset, serta aktivitas pendanaan. Setiap penerimaan atau pengeluaran dicatat sesuai semuanya, sehingga manajemen dapat melihat aliran pas real. Neraca perbandingan. Neraca perbandingan membandingkan saldo akun neraca
2024 dengan saldo kas akhir periode sebelumnya. Dengan tabel perbandingan, perubahan signifikan pada tiap akun dapat cepat terdeteksi dan menjadi bahan analisis variasi. Dan setelah semua jurnal penyelesaian dicatat, data saldo setelah penyesuaian menjadikan kembali saldo semua akun pada 31 Desember 2024, memastikan debit dan kredit tetap seimbang. Ini menjadi dasar final dalam menyusun laporan laba rugi dan neraca. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.